Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pada tahap akhir dari alam roda roh. Tampaknya setelah munculnya dunia yang cemerlang ini, alam kultivasi orang ini juga telah maju. Su Yi berpikir. Ketika Ye Yunlan mengobrol dengannya tentang Ye Xiao, dia mengatakan bahwa orang ini telah berkultivasi di tahap tengah alam roda roh, dan telah memainkan semua karakter di alam roda roh dunia Changsuan, dan dia memiliki sedikit lawan. Selain itu, Avenue Spiritual yang dipadatkan oleh Ye Xiao memiliki kualitas yang sangat baik dan disebut api pembunuhan. Dan sekarang, pihak lain berada di tahap akhir spiritual realm. Su Yi, saat ini, kamu dengan patuh menyerahkan benih langit biru, masih terlambat. Ye Jinzi tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, dengan ekspresi kasihan, kalau tidak, kamu pasti akan mati. Su Yi tersenyum, melirik hadiah klan Ye yang kuat, lalu menatap Ye Xiao yang berdiri di lautan awan, dan berkata, tunggu dan lihat saja. Saat dia berbicara, wanita bermantel bulu telah membawa Ye Yunlan. Kenapa kamu di sini? Bingung. Ketika dia melihat Su Yi berdiri di Wang Yueping, wajah Ye Yunlan tiba-tiba berubah. Kamu sangat bingung. Su Yi menghela nafas. Ye Yunlan tidak terluka, tetapi dia terlihat sangat sedih, kusut, lesu, terpenjara di seluruh kultivasinya, dan tidak berbeda dengan manusia yang tidak bersenjata. Ketika aku membunuh Ye Xiao, aku akan membawamu pergi. Tanpa menunggu Ye Yunlan berbicara lagi, Su Yi mengucapkan sepatah kata pun, lalu melangkah ke langit, bangkit, dan datang ke bawah langit. Kebanggaan. Ketika mereka mendengar kata-kata Su Yi, orang-orang kuat Ye Clan itu sangat menghina dan tidak peduli. Saudaraku, kamu telah dipenjara di Gunung Loying akhir-akhir ini. Kamu mungkin tidak tahu apa yang terjadi dengan dunia luar. Sederhananya, keponakanmu sangat luar biasa. Menghancurkan surga, membunuh 25 pembangkit tenaga listrik alam roda roh, masalah ini dapat menyebabkan kegemparan di dunia. Nada bicara Ye Jinzi memiliki sedikit ejekan, bahkan Tuan Muda mengatakan bahwa di dunia sekarang ini, hanya Su Yi yang bisa menonjol. Ye Yunlan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Su Yi sangat tirani sekarang. Ye Jinzi mengerutkan bibirnya dan tersenyum, jadi, Anda dapat yakin bahwa meskipun dia pasti akan mati, dia bisa mati di bawah tangan Tuan Muda, yang cukup untuk mengistirahatkan matanya. Wajah Ye Yunlan tiba-tiba menjadi suram. Lautan awan bergulir, dan langit cerah. Ye Xiao menyaksikan Su Yi muncul puluhan kaki jauhnya, tersenyum dan berkata, saya seorang pembudidaya pedang, dan seorang pembudidaya pedang mencari cara membunuh dan menghancurkan, dan saya mendengar bahwa Anda adalah seorang Jian Xiu, mari kita lihat hari ini, apakah pedang Anda lebih tajam atau milikku lebih tajam. Ketika suara itu terdengar, dia muncul. Ledakan. Lautan awan hancur dan bergolak. Aura kehancuran yang mendominasi seperti api menyapu Ye Xiao seperti tanah longsor dan tsunami. Rambut panjangnya terbang, matanya dingin, dan dia penuh momentum, mencapai langit. Mata Su Yi acuh tak acuh, dan berkata, pedang tidak memiliki mata, karena hidup dan mati harus dibagi, tidak perlu berbicara omong kosong, cabut pedangmu, dan biarkan aku melihat, apa yang disebut pembunuh. Dari dunia Changsuan, beberapa kilogram dan beberapa tael. Sesuai keinginan kamu. Ye Xiao menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. Suara itu masih bergema, dia membalik telapak tangannya, dan pedang tajam dan sempit muncul. Bau berdarah. Yang paling mencolok adalah gagangnya. Dibungkus dalam lapisan kain hitam bernoda darah, memancarkan kilau hitam yang menakutkan, kekosongan di dekatnya diwarnai hitam seperti tinta. Su Yi sedikit mengernyit. Ini adalah pisau pembunuh yang telah membantai banyak nyawa. Dan kain hitam pada gagangnya kemungkinan besar terbuat dari kulit seorang kaisar. Nama pedang ini adalah, kebencian Tuhan, harta spiritual saya, dan telah bersama saya sejauh ini, dan telah memenggal kepala ratusan musuh di tingkat spiritual. Melihat dari kejauhan membuat orang-orang kuat Ye itu gemetar ketakutan. Hati Ye Yunlan tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup telepon. Dia berasal dari klan Ye di Kunwu, jadi dia secara alami tahu seberapa kuat Ye Xiao.
Tuhan membenci hantu. Nama pedang ini sangat vulgar. Su Yi menggelengkan kepalanya. Tidak masalah apakah itu vulgar atau tidak, selama itu sesuai dengan suasana hatiku, itu sudah cukup. Ketika Ye Xiao berbicara, dia tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan, memegang pisau di tangan kanannya, dan berjalan menuju Su Yi. Di mana pedangmu, mengapa tidak muncul? Ledakan. Ini seperti iblis yang bepergian, langit runtuh. Kekuatan menakutkan cukup untuk dengan mudah mengejutkan pikiran orang-orang di alam yang sama. Kekuatan yang kamu tunjukkan sekarang tidak cukup bagiku untuk menggunakan pedang. Su Yi meletakkan tangannya di punggungnya, dan ekspresinya setenang biasanya dari awal hingga akhir. Kalimat ini bisa dianggap sebagai kata-kata terakhirmu. Ye Xiao tertawa, dan kakinya tiba-tiba berhenti. Tepat 9 langkah. Dalam 9 langkah ini, auranya telah mencapai puncaknya, dan niat membunuh yang mengerikan tampaknya sangat penting, menyebabkan pedang di tangannya bersiul dengan penuh semangat. Di alam Changsuan, dunia menyebutnya sebagai pembunuh. Itu karena dunia tidak mengerti jalan pembunuhannya. Apa itu membunuh? Lupakan hidup dan mati Anda sendiri, begitu Anda bergerak, Anda akan mencari kekuatan penghancur, tidak menyisakan ruang untuk itu. Ledakan. Dunia ini seperti kanvas, seperti retakan lurus yang terbelah. Pisau ini sangat sederhana dan dipadatkan secara ekstrim. Ketika mereka melihat pisau ini, mata semua pembangkit tenaga listrik keluarga Ye di Wang Yueping menyengat, dan pikiran mereka terasa seperti sedang dicabik-cabik. Tiba-tiba, semua orang terkejut. Ilmu pedang semacam itu cukup untuk mengejutkan para hantu dan dewa. Saya harus mengatakan bahwa Ye Xiao memiliki modal yang membanggakan. Karakter seperti dia, ditempatkan di Kyushu liar, cukup untuk bersaing dengan pahlawan luar biasa dalam tradisi Tao teratas. Pisau seperti dia ini memang telah menyimpulkan Dao dan kekuatannya sendiri secara ekstrim. Di mata Su Yi hari ini, Ye Xiao memang tidak sedap dipandang. Saya melihat Su Yi berdiri diam, lengan tangan kanannya menonjol, telapak tangan dan jari-jarinya terjepit dan menekan ringan di udara. Seperti makhluk abadi yang menyentuh gunung dan sungai, dewa dan manusia menurut matahari dan bulan. Ledakan. Cahaya dan hujan memercik, dan retakan muncul di bilahnya. Kemudian hancur. Saat kekuatan kehancuran yang mengerikan mengamuk dan menyebar, jejak telapak tangan Su Yi datang ke Ye Xiao dari udara tipis, membunuhnya. Mata Ye Xiao sedikit menyipit. Dentang, 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 dentang. Ye Xiao mengayunkan pedangnya seperti listrik, memicu badai pembunuhan yang merusak. Itu tidak terduga. Jejak telapak tangan Su Yi sangat menakutkan. Ketika dia memotong pisau ke-13, dia akhirnya membelah cetakan telapak tangan sepenuhnya dan pecah berkeping-keping. Ini melihat orang-orang kuat klan Ye menjadi pucat, hampir tercengang, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka sekuat Ye Xiao, tetapi mereka akan dipaksa untuk menembak terus-menerus oleh cetakan telapak tangan ini. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa Su Yi, yang sebelumnya dianggap lebih rendah oleh mereka, jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Mata Ye Yunlan cerah dan dia bersemangat. Bahkan dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah memasuki fase roh, Su Yi akan menjadi sangat kuat. Tanpa memberi semua orang banyak waktu untuk berpikir, Su Yi mengambil langkah di bawah langit, menjepit sidik jari dengan telapak tangan dan jarinya, dan menembak lagi. Perjalanan seperti peri. Tetapi ketika dia memukul pukulan ini, itu seperti mengangkat gunung kuno dan menghancurkannya ke dunia. Kekosongan di dekatnya runtuh, dan awan runtuh dan menghilang. Tanda tinju yang menakutkan dan cerah membuat orang hampir tidak bisa membuka mata. Halo Su Yi, ini benar-benar mengejutkanku. Mata Ye Xiao menyala dan dia tertawa keras. Namun, dalam sekejap mata. Ledakan. Dalam tabrakan yang menghancurkan bumi, Ye Xiao, bahkan dengan pisau, sangat terguncang kembali. Ketika sosok kurus itu mundur, sepertinya berada di bawah kekuatan besar, sehingga setiap langkahnya jatuh, kekosongan di bawah kakinya akan runtuh. Ledakan itu runtuh. Dan pipi halus Ye Xiao berwarna biru dan putih. Sedikit malu. Ini
Pria kuat warna Ye berubah lagi, kulit kepalanya mati rasa, dan dia tidak bisa tenang sama sekali. Jika Anda mengatakan bahwa di awal pertarungan, Ye Xiao meremehkan musuh, sehingga Su Yi memanfaatkannya. Pada saat ini, dia terguncang lagi, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya dengan kecerobohan. Tidak diragukan lagi, baik Ye Xiao dan mereka semua meremehkan betapa mengerikannya Su Yi. Belum menggunakan semua kekuatan. Dengan kata lain, jika Anda menggunakan standar hari sebelum kemarin untuk berspekulasi tentang kekuatan tempur Su Yi, Anda pasti akan jatuh ke dalam kesalahpahaman yang serius, yang akan membuat orang secara tidak sadar meremehkan kekuatan Su Yi. Hanya, seberapa kuat Su Yi hari ini? Untuk sementara, orang kuat Ye Clan itu juga merasa sedikit kehilangan. Ye Yunlan sangat gembira sehingga tangannya terkepal erat, dadanya naik turun, seluruh tubuhnya penuh darah, dan dia berharap bisa menyanyikan genderang emas untuk menyemangati Su Yi. Ada banyak kejutan, jangan terlalu senang. Di bawah langit, suara acuh tak acuh Su Yi terdengar. Melihat bahwa Ye Xiao hanya berdiri teguh, Su Yi mengangkat tinjunya lagi. Ledakan. Itu masih bekas tinju, dan tinju seperti kristal Su Yi terungkap dalam drum lengan bajunya. Ketika dia mencapai alam seperti Su Yi, setiap gerakannya dipenuhi dengan kekuatan misterius dan tak terduga dari Dao. Dan ketika kekuatannya cukup kuat, tidak perlu melakukan Taoisme yang mengejutkan sama sekali, teknik rahasia tertinggi dapat menghancurkan semua metode dengan satu kekuatan. Ini adalah kasus dengan Ye Xiao. Tidak peduli seberapa tirani dan ganasnya cara membunuhmu, kamu bisa menghancurkannya dengan satu kekuatan. Ye Xiao mendengus dingin, dan kemarahan gila muncul di pipinya yang halus. Dua pukulan pertama, meskipun dipukul mundur oleh Su Yi, tidak menyebabkan dia menderita kerusakan berat, tetapi mereka hanya terlihat sangat malu. Ke atas. Dia terdengar seperti guntur, meledakkan dunia. Di belakangnya, api penyucian berwarna darah yang menakutkan, pegunungan mayat dan lautan darah, dan aura kehancuran menutupi langit dan matahari. Bunuh api penyucian. Kekuatan roda roh Dao besar milik Ye Xiao. Pukulan Su Yi datang, dan rasanya seperti jatuh ke api penyucian tanpa akhir. Seluruh orang Su Yi terselubung di bidang yang dibentuk oleh api penyucian pembunuh, seolah-olah dia berada di dunia dewa yang terisolasi dari surga dan bumi. Jika Anda beralih ke kultivator roda spiritual lain, jika Anda terjebak di tempat seperti itu, Anda tidak akan mampu menahan penindasan kekuatan penghancur dalam sekejap, dan Anda akan mati di tempat. Karena ini adalah interpretasi terakhir dari jalan pembunuhan Ye Xiao, apakah kekuatan semacam itu tidak biasa? Ledakan. Pada saat yang sama, ada guntur kehancuran yang diselimuti. Lapangan Daoyu semacam ini juga terbaik. Su Yi diam-diam berkata. Dia tampak tenang, tidak tergesa-gesa, dan lengan bajunya menonjol. Terlihat dengan mata telanjang, ada kekuatan Dao misterius yang tersisa dan mengalir di sekelilingnya, yang menggambarkan cahaya dan bayangan Dao yang bulat. Dengan cahaya dan bayangan jalan, perlahan-lahan berputar seperti cakram gerindra. Ledakan. Bahkan guntur kehancuran yang jatuh dari langit tidak bisa menghancurkan cahaya dan bayangan tubuh Su Yi. Dari kejauhan, sosok Su Yi seperti batu, dan 8 angin menyerang, selamanya. Tidak ada gunanya, di api penyucian pembunuhan ini, aku adalah langit, Tuan yang mengendalikan segalanya. Tawa Ye Xiao terdengar. Bunuh api penyucian. Ini adalah roda roh jalan kelas 1 di alam Changsuan. Bahkan karakter Kaisar penuh dengan pujian dan menakjubkan. Kaisar keluarga Ye bahkan lebih yakin, ketika Ye Xiao menjadi kaisar, dengan latar belakangnya, dia pasti akan bersinar di jalan kaisar. Memotong. Di tangan kanan Ye Xiao, pedang kebencian dewa tiba-tiba berdengung dan menebas. Ledakan. Su Yi tertawa bodoh, kalau begitu, aku akan membiarkanmu. Tuan ini, tersesat di jalanmu yang paling membanggakan. Begitu suara itu terdengar, Su Yi menginjak kakinya, dan kekuatan yang tak tertandingi meledak, dan seluruh api penyucian berguncang hebat. Dan tangan kanannya menjulur dan menamparkan kehampaan. Wajah Ye Xiao berubah. Sebelum dia bisa mengubah gerakannya, sosok tinggi Su Yi sudah melompat.
Angkat tangannya dan tekan dengan keras di depannya. Ledakan. Api penyucian pembunuh tiba-tiba bergetar hebat. Lautan darah yang tak berujung terkoyak oleh energi pedang, dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, dan mayat-mayat yang berhutan lebat itu meledak seperti bale master. Semburan energi pedang yang bergejolak, seperti lautan yang mengamuk, akan membalikkan api penyucian dewa ini. Berengsek. Pipi halus Ye Xiao menjadi suram, dan dia menyayat dengan pisau. Sungguh niat pedang yang menakutkan, fondasi Dao yang luar biasa. Ye Xiao tidak bisa membantu tetapi terlihat terkejut. Meskipun dia adalah seorang pembunuh yang terkenal di dunia Changsuan, dia sama sekali tidak bodoh. Ini membuat Ye Xiao merasa sedikit tidak bisa dipercaya. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa di jalan-jalan spiritual, dia telah membangun fondasi yang hampir tak terkalahkan, yaitu, para tetua klan mengatakan dengan pasti bahwa bahkan di Kyushu liar, dengan latar belakangnya, itu juga cukup untuk berada di setara dengan Taois terkemuka itu. Namun, sekarang, seorang pemuda di alam roh menekannya lagi dan lagi dengan tangan kosong. Bagaimana bisa Ye Xiao tidak terkejut? Ledakan. Tanpa menunggu Ye Xiao untuk memikirkannya, seluruh penyucian pembantaian membuat suara bergejolak hebat yang kewalahan, diikuti oleh ledakan. Arus deras menyapu, dan pedang itu mencambuk. Mirip dengan gunung berapi, itu meledak dengan keras di bawah langit, dan kekosongan itu benar-benar runtuh dan tidak teratur. Dan sosok Ye Xiao melesat ke belakang, tak terkendali keluar 100 kaki di kehampaan. Ketika sosoknya berdiri kokoh, wajahnya yang halus pucat dan transparan, dan ada aliran darah segar yang mengalir keluar dari bibirnya. Di bulan-bulan datar, orang kuat Ye semuanya disambar petir dan memucat ketakutan. Api penyucian pembunuh dihancurkan. Dan Ye Xiao, tampaknya telah menderita kerugian besar. Adegan ini hanya merongrong kognisi dan imajinasi klan Ye yang kuat, membuat mereka merasa terpana. Sadarilah bahwa Ye Xiao tidak pernah kehilangan satu kekalahan pun sejak dia melangkah ke jalur spiritual di alam Changsuan. Saya tidak pernah begitu malu. Ye Jinzi, kamu mengatakan sebelumnya bahwa Sui menjadi sangat luar biasa, dan aku sedikit skeptis. Sekarang sepertinya kamu mengatakannya dengan baik. Ye Yunlan bergumam dengan kelegaan dan kegembiraan di wajahnya. Dia hanya menggunakan metode membesarkan Sui untuk memicu kekuatan Ye Xiao, tetapi siapa yang mengira itu digunakan oleh Ye Yunlan untuk ironi saat ini? Tapi dia tidak berdaya untuk berdebat. Api penyucian dihancurkan dan Ye Xiao terluka, yang juga membawa dampak besar pada pikirannya, dan dia gemetar dan tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Ini seperti roda roh Dao, itu benar-benar tidak buruk, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, kekuatan semacam ini sudah tidak sedap dipandang bagi saya. Di bawah langit, semburan kehancuran runtuh, mencerminkan Su. Sosok kokoh Yi. Kemeja birunya berkibar-kibar, dan dia bersih dan tidak terluka. Tidak enak dilihat. Ye Xiao menarik napas dalam-dalam, menatap pedang kebencian di tangannya, dan menghela nafas dan bergumam. Memang, dalam hal basis kultivasi dan kekuatan Dao, bahkan jika saya tidak mau, saya harus mengakui bahwa Anda lebih kuat dari Anda. Berbicara tentang ini, dia mengangkat matanya, memandang Sui di kejauhan, dan tiba-tiba menyeringai, berkata, mampu bertemu lawan sepertimu sudah cukup bagiku untuk memasuki langit biru ini. Setelah daratan, hal yang paling mengejutkan saya temui. Suara itu menggema di dunia. Semua orang tercengang dan hati mereka naik turun. Pada saat ini, Ye Xiao, di bawah penampilan yang tenang, mengungkapkan kegilaan yang berdebar-debar. Bahkan Ye Yunlan merasakan hawa dingin di hatinya. Dia menyadari bahwa Ye Xiao benar-benar marah. Bagi saya, kekuatan Anda telah mengecewakan saya. Sui menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak sarkastik. Setelah mendengar deskripsi Ye Yunlan tentang Ye Xiao, dia masih memiliki beberapa harapan, berpikir bahwa dia akhirnya akan bertemu lawan yang layak. Tapi setelah memasuki fase roh, tidak sulit lagi bagi karakter seperti Ye Xiao untuk mengancamnya. Kecewa. Ye Xiao tersenyum dan berkata, tidak apa-apa kecewa, karena hari ini kamu akan mati. Tawa itu ditentukan dan gila. Kekuatannya melonjak.
Di tangan Ye Xiao, pedang kebencian tampak terbakar sesaat. Di Wang Yueping, orang-orang kuat Ye semuanya ketakutan. Wajah Ye Yunlan sangat berubah, dan dia mengingatkan dengan keras, hati-hati. Ye Xiao telah menemukan segel terlarang pedang kekejian dewa, yang menyegel kekuatan warisan kaisar. Suara melewati Jiuk Xiao. Sudah terlambat. Ye Xiao tertawa di langit. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan menebas. Di Gunung Loying, bunga persik yang tak terhitung jumlahnya berdesir dan layu, berubah menjadi kelopak bunga di seluruh langit dan menari dengan liar. Apakah itu Ye Yunlan atau kekuatan klan Ye lainnya? Mereka semua ketakutan. Dalam keadaan kesurupan, mereka tampaknya melihat bahwa di bawah pedang Ye Xiao, tampaknya ada sosok kuat yang dipenuhi dengan atmosfer kerajaan, melompat ke aura pedang yang luas, menebas dengan marah. Mustahil untuk menggambarkan kengerian pisau ini. Ini benar-benar terlambat. Berbisik pada dirinya sendiri, Sui bergerak. Dentang. Suara pedang bergema seperti air pasang. Waktu seolah berhenti. Dunia itu seperti kertas gambar dengan retakan lurus. Di mana celah itu lewat, itu muncul di bilah Qi yang dipotong oleh Ye Xiao, di gagang bilahnya, dan di antara dadanya. Sosok Sui sudah berdiri 10 kaki di belakang Ye Xiao. Di tangannya, pedang Suandu bersinar dengan rona merah darah. Lalu, bilah Qi yang dipotong Ye Xiao hancur. Pedang kebencian di tangan Ye Xiao terguncang dengan rengekan. Tubuh Ye Xiao juga patah menjadi 2 dari dada, dan darah mengalir keluar dari fraktur. Dengan satu pedang, hari ini, tempat ini, dan orang ini seperti objek dalam lukisan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.